Jangan-jangan nih yang berbuat itu, yang melakukan itu memang terlibat, yang seharusnya melakukan tindakan itu terlibat. Misalnya ada penyuapan kepada aparat agar tidak ditindaklanjuti. Oh, ini sudah jelas. Ada nih, ada sertifikat nih. Ini legal, sudah dicabut. Ambil saja sertifikat itu. Siapa dulu yang mengeluarkan? Kantor mana yang mengeluarkan? Siapa yang tanda tangan? Panggil orangnya. Gitu. Nah, itu yang seharusnya dilakukan. Dan ini sudah jelas ya, ada indikasinya dua. Satu, tindak pidana umum. Mungkin pemagaran itu bisa dianggap tindak pidana umum kalau melibatkan rakyat, yang mungkin karena dibayar, rakyatnya yang melakukan pemagaran itu yang melakukan tindak pidana. Tapi yang memerintahkan, aktor intelektualnya dan kantor pemerintahnya itu pasti berkolusi. Pasti berkolusi. Kenapa sampai keluar seperti itu? Sampai 263 surat hanya di Tangerang gitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengkritik aparat penegak hukum yang dinilai lambat dalam penindakan pemasangan pagar laut di sejumlah wilayah di perairan Indonesia yang belakangan menjadi sorotan. Ia mengaku heran mengapa Polri, Kejagung hingga KPK seakan-akan takut dalam menindak. Menurutnya, pemasangan pagar laut telah jelas unsur pidananya. Mahfud menjelaskan ketika aparat penegak hukum itu seluruhnya berwenang dalam menindak kasus tersebut. Ia pun menekankan bahwa penerbitan sertifikat HGB di kawasan pagar laut itu sudah jelas pelanggaran hukum. Ya. Nah kan itu harus disidik. Pak Prabowo sudah menyebut loh tiga ini, sudah menyebut tiga institusi penegak hukum bertindak. Tapi kok pada diem gitu, ada yang nunggu laporan, ada yang saling lempar dan sebagainya. Ini sebenarnya penanganan tidak benar. Saya malah menjadi curiga. Ini mungkin satu kaitan panjang dengan peristiwa Pasir, ya kan pernah tuh ada peristiwa Pasir yang sebut ya yang dulu lah, yang itu sampai sekarang kasusnya hilang padahal sudah jelas itu melanggar aturan. Ada juga sudah jelas pernyataan Menteri Airlangga ya bahwa itu PIK 2 saja, itu bukan PSN, bukan proyek strategis nasional. Dia hanya sebagian dari PIK 2 yang masuk dalam proyek strategis nasional khusus bidang ekowisata, ya. Itu ekowisata untuk bidang tropical coastline, ya. Nah itu yang terjadi ini di luar jauh PIK 2, jelas itu penggarongan, gitu. Kenapa aparat kok diam? Gitu. Mahfud menerangkan, keluarnya sertifikat di atas laut itu merupakan bukti adanya penipuan atau penggelapan. Ia menegaskan, wilayah laut tidak boleh disertifikatkan. Dengan fakta itu, tidak ada alasan lain bagi aparat untuk tidak langsung memproses masalah pidana dalam kasus itu. Ia menyebut, penerbitan sertifikat itu diduga kuat karena praktek kolusi, permainan antara dunia usaha dengan pejabat terkait. Pemeriksaan Lurah Kohot Arsin oleh penyidik Kejaksaan Agung terkait pagar laut dinilai Mahfud sudah tepat. Meskipun agak terlambat, pemeriksaan Lurah Kohot yang dilakukan pada Rabu kemarin sudah betul. Dengan pemanggilan Lurah Kohot akan terungkap alasannya mengeluarkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mengurus sertifikat di area pagar laut Tangerang. Aparat desa yang mengerahkan dan rakyat yang dikerahkan untuk melakukan pembongkaran atau mengaku bahwa itu miliknya, kan ada bukti tanahnya di kantor pertanahan. Apa betul ini tanah? Apa betul ini sertifikatnya ada, data tanah ini ada. Nah dari situ, oh ini tidak ada, ini memang sejak dulu laut, kan begitu. Nah seperti yang dikatakan oleh Menteri ATR BPN, ya ATR BPN. Nah itu kan tinggal panggil aja tuh, gitu. Kenapa kok bisa keluar sampai saat ini? Gitu. Saya khawatir ada yang pertama melindungi ya, karena mungkin dapat sesuatu, ya, sehingga aparat itu kok pada diem. Ini mengerikan, aparat kita sekarang ini kayaknya dikendalikan oleh orang luar. Ada suatu kekuatan yang menghalangi. Selama ini kan galak-galak aja. Kalau ada rakyat, ada tindak pidana umum kan galak-galak saja. Kok yang gini nih, yang di depan mata kita ini, nggak ada yang dinyatakan tersangka, nggak ada pengumuman bahwa ini tindak pidana dan penyidikan dimulai, gitu. Terkadang orang belum jelas saja sudah disidik. Nah ini yang sudah jelas kayak gunung di depan mata kita ini, datanya nggak diapa-apain sampai sekarang, hanya dibongkar itu administratif, gitu. Menurut Mahfud,
Dokumen-dokumen dari Lurah Kohot itu bisa dilacak, seperti dokumen letter C. Apakah baru dibuat setelah ada polemik atau memang sudah ada sebelumnya? Mahfud memastikan dugaan pidana di penerbitan sertifikat di area pagar laut Tangerang sangat kuat. Ia meminta kepada sejumlah mantan menteri, baik Hadi Cahyanto, Agus Harimurti Yudhoyono, maupun Sofyan Djalil, tidak usah takut kalau tidak melakukan hal tersebut, karena dalam hukum tata negara ada delegasi kewenangan. Mahfud menegaskan HGB di perairan pesisir jelas dilarang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 berdasarkan putusan MK Nomor 3 Tahun 2010. Dalam undang-undang itu disebutkan bahwa dilarang pemberian hak bangunan, usaha kepada perorangan atau korporasi di perairan pesisir. Saya kayaknya takut kepada satu kekuatan ya, yang entah kita, ya kita sudah menduga-duga kekuatannya, tapi kan yang harus mengungkap itu polisi, karena kalau kita menduga-duga, nyebut-nyebut gitu, nanti disalahkan lagi, menyebarkan berita bohong, orang tersinggung, lalu orang yang melapor nanti yang ditindak. Padahal laporan itu nggak ada, laporan kalau nggak benar ya diumumkan aja ini nggak benar gitu. Nah ini nggak ada tindakan apa-apa kecuali satu, Kejaksaan Agung itu sudah memang mengeluarkan surat pemanggilan terhadap Lurah Kohot ya, Kades Kohot itu, yaitu sudah langkah awal yang tepat untuk Kejaksaan Agung. Tapi bagaimana dengan ATR BPN? Bagaimana dengan KKP gitu? Apa yang mereka lakukan gitu? Kan itu penting ditindaklanjuti atau diketahui oleh masyarakat. Seperti apa sih yang Anda lakukan di situ sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas bidang itu? Nah yang begini nih, suara-suara yang begini cukup rame sekali, tapi dia nggak pengen lalu. Ini negara apa? Tentunya kita bisa lihat lebih jauh, karena kalau bicara tentang perbuatan korupsi ada kerugian negara ya yang dialami oleh negara. Kita kalau bicara tentang kerugian negara, kita bisa lihat juga ya bahwa sebenarnya yang terjadi di PIK sekarang ya, banyak aset-aset negara itu sudah tidak jelas, sudah beralih, bahkan sudah hilang. Misalnya dengan adanya proyek strategis nasional di PIK, ada sungai, ya ada wilayah-wilayah tertentu itu menjadi hilang karena diuruk dan lain sebagainya. Oleh karena itulah tadi kami dari Koalisi Masyarakat Sipil datang ke KPK untuk melaporkan adanya dugaan korupsi yang terjadi di penetapan, ingat ya. Di penetapan PIK dalam proyek strategis nasional. Penolakan terhadap proyek Pantai Indah Kapuk di Kecamatan Kosambi dan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang semakin meluas. Semakin banyak masyarakat yang sadar dan ikut menyuarakan kritik terhadap proyek PIK 2. 3 bulan terakhir mulai banyak yang berani bersuara. Pertama, Camat Puntang yang mengizinkan fasilitas kecamatannya digunakan untuk konferensi pers mengkritisi kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat. Said Didu juga mengatakan soal pembebasan lahan yang dilakukan oleh pengembang dengan harga yang dinilai merugikan rakyat. Apalagi tanah masyarakat hanya dibayar 50.000. Lalu, Said Didu juga mengkritisi soal serapan tenaga kerja di kawasan PIK 2 yang dinilai tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya akibat proyek tersebut. Lebih lanjut, Said Didu mendesak agar proyek PIK 2 bisa dilepaskan dari proyek strategis nasional. Pasalnya hanya ada 1.755 hektar yang berstatus PSN, sementara sisanya merupakan aktivitas bisnis biasa. Maka yang kita adukan, yang kita laporkan, ya tentunya Agung Sedayu ya sebagai perusahaan pengembang. Jadi kita laporkan Agung Sedayu, dan kemudian siapa penyelenggara negaranya. Makanya dalam diskusi tadi dengan pimpinan KPK yang dihadiri Pak Fitro dan Pak Ibnu, kita menjelaskan bahwa KPK harus memeriksa seluruh penyelenggara negara, baik yang ada di tingkat paling bawah, mulai dari kepala desa, bupati, sampai ke tingkat yang paling di atas, menteri maupun presiden yang mengeluarkan surat penetapan PIK sebagai proyek strategis nasional. Ini ada semacam distribusi penyalahgunaan wewenang. Dari atas sampai ke tingkat yang paling bawah, dan ini menjadi, kalau kita bisa bilang, ini terorisme bentuk baru sebenarnya. Kan begitu. Jadi rakyat merasa diteror setiap hari. Jadi saya boleh langsung sebut saja, misalkan begini. Ada semacam indoktrinasi. Ada satu entitas usaha yang luar biasa raksasa, korporasi yang luar biasa. Korporasinya aguan lah. Ya boleh dibilang begitu, karena ini sudah rahasia publik gitu ya. Dan itu melekat. Apapun pembangunannya di sana, selalu masyarakat itu diindoktrinasi bahwa ini adalah proyeknya Agung Sedayu.
Oke. Ini yang punya Aguan, ini Agung Sedayu. Sehingga Nggak boleh diganggu. tidak boleh diganggu. Gitu ya. Siap, jangankan kamu, yang berbintang pun akan digeser. Iya. Aguan ini segala-galanya. Segala-galanya. Jadi diciptakan mitos ya. Diciptakan mitos Bahwa seperti Aguan itu. ini orang luar biasa. Orang luar biasa. Semua dia bisa perintah. Ya, Biar polisi, biar tentara. Ya? betul. Itu yang selalu dimasukkan ke dalam benak orang Banten. Warga desa Kohot, Kabupaten Tangerang, Banten, kerap diteror dan diintimidasi jika terlalu lantang berbicara soal bakar laut. Pasalnya, mereka sering mendapat intimidasi dari oknum aparat desa. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu warga asli desa Kohot. Rakyat. Oke. Tetapi problemnya adalah memang itu fluktuatif. Dalam arti begini, ketika kemarin misalkan ada dikerahkan TNI 2000 personil. Ya. Nah, selama ini preman-preman bayaran tuh minggir. Kan. Rakyat dia happy. Oke, karena sudah ada TNI. Karena yang sudah ada jaga. TNI kan. Selesai. Lalu kemudian nanti malamnya didatangi satu-satu. Diciptakan lagi teror-teror baru. Jadi malamnya datang lagi preman. Malamnya datang lagi. Tidak cuma preman, aparatur desa, kemudian ya aparat dari kesatuan tertentu gitu. Pembangunan pagar laut menjadi sorotan publik karena berpotensi dilakukan malpraktek yang merugikan banyak pihak, termasuk masyarakat yang memiliki hak atas tanah di kawasan pesisir. Negara memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi jika terdapat indikasi terjadinya pelanggaran atau malpraktek dalam proses penerbitan SHM, khususnya yang terkait dengan wilayah perairan dan laut. Pengawasan sangat penting untuk memastikan bahwa prosedur administratif yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu bentuk malpraktek yang baru-baru ini terjadi adalah penerbitan SHM di area laut yang seharusnya tidak bisa dijadikan objek hak milik pribadi. Proses ini seringkali melibatkan banyak lembaga dan instansi pemerintah, seperti Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta pemerintah daerah. Saya perlu sampaikan kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat. Jadi itu sudah jelas ilegal juga. Nah, artinya memang ini kan dilakukan proses pemagaran itu tujuannya adalah agar tanahnya itu nanti naik. Semakin lama semakin naik, semakin naik. Jadi kalau ada ombak datang, begitu ombak surut, dia ketahan. Sedimentasinya ketahan. Boleh dibilang seperti reklamasi yang alami begitu, ya. Jadi nanti kalau terjadi seperti itu akan terjadi daratan. Dan jumlahnya tuh sangat besar. Tadi saya laporkan kepada Bapak Presiden, dari 30 hektar itu kira-kira sekitar 30 ribuan hektar. Saya habis sholat subuh, ini supaya publik paham. Bisa nggak negosiasinya bahwa Anda diam? Saya habis sholat subuh. Pak, mohon maaf. Siapa yang datang? Bukan datang, tapi saya orang dari kekuasaan menyampaikan saya. Yang kekuasaan baru loh. Datang atau telepon? Telepon. Oke. Saya bilang, kalau itu negosiasinya, saya nggak bisa. Karena yang saya bela, kalau hanya harta saya dulu aku bela, aku bisa. Tapi ini rakyat yang aku bela, dan sekelihatannya rakyat Indonesia mengalami hal yang sama. Bukan hanya karena saya sudah ke Rempang, ke Surabaya. Ini saya milih tidak tunduk. Saya akan melawan. Nah, saat saya diperiksa di Polres, datang lagi, Pak, mereka minta Bapak damai saja. Saya bilang, saya tidak ada damai karena saya tidak pernah ada masalah dengan mereka. Siapa yang bilang begitu? Ya dari pimpinan penyidik lah. Apa urusannya dia menyatakan seperti itu? Nah, sepertinya memang sudah mulai mengintervensi. Muhammad Said Didu banyak mendapatkan sorotan dalam masalah pembangunan proyek Pantai Indah Kapuk II yang sebagian areanya menjadi proyek strategis nasional atau PSN. Bahkan di dalam podcast Akbar Faisal, ia mengaku pernah ditelepon oleh seseorang diminta agar diam. Nah, terus saya bilang begini, yang mau damai itu tidak ada kaitannya sama saya. Yang saya bela ini adalah kezoliman, dan siapapun yang melakukan kezoliman itu yang saya bela. Jadi kalau dia minta damai ke saya, berarti dia mengakui dia melakukan kezoliman dong, ya kan? Nah, jadi itu sudah saya lewat. Apa tawarannya kalau misalnya Anda lakukan itu? Saya berbagilah. Tapi kan begini, ini kita harus teringat terus. Ya saya orang Bugis, bunga apa adalah lebih mulia kita punya nama M. Yusuf, punya Baharudin Lopa, daripada punya nama yang pernah berjuang tapi menjual diri. Itu yang paling ini. Jadi beginilah, rakyat sekarang, semua sekarang itu bergerak seluruh Indonesia karena kasus PIK. Bukan hanya itu saja,
Ia bahkan sampai dilaporkan ke polisi oleh Kepala Desa Blimbing, Kabupaten Tangerang, Mas Kota, karena dianggap menyebar berita hoax terkait pernyataannya bahwa Kepala Desa memaksa warga menjual tanahnya untuk proyek PEK 2. Said Didu, yang merupakan Sekretaris Kementerian BUMN periode 2005-2010, bahwa ia berharap adanya tindakan tegas yang dilakukan pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait dalam kasus pagar laut, agar terbuka pelanggaran yang terjadi selama ini di wilayah Pantura, Kabupaten Tangerang. Framing yang paling kuat menyatakan bahwa kepentingan pribadi. Mereka tidak tahu saya ini bekas pejabat di mana-mana. Dan kalau memang saya kotor udah pasti dibuka semua. Dan kalau saya mau kaya raya, saya menseleksi 10.000 komisaris direksi BUMN. Insya Allah. Ya lumayan itu. Kita satu orang sama-sama saja. Pak Akbar Faisal dipecat di MKD karena kita bongkar Papa minta saham. Ya, itu rekamannya masih ada? Masih ada. Iya. Nah, banyak sekali kuota. Kalau kita mau berapa nilai tanah saya tuh? Saya bilang, Anda beli tanah saya sekian triliun tidak menambah kekayaan saya. Anda ambil gratis tidak mengurangi kemiskinan saya. Itu prinsip. Iya. Karena selama ini Pak Said Didu dan kawan-kawan hanya konten-konten kreator aja. Tidak pernah ketika masyarakat ada yang diintimidasi, ada yang diancam, ada yang digusur, tidak ada solusi sama sekali. Nah, kita bisa untuk melakukan hal yang sekiranya misalnya Pak Said pribadi itu, Mas ya. apa? Yang ke pribadi itu. Iya, dan saya bisa untuk berkomunikasi itu. Kita kalau memang niatnya membela rakyat. Jangan sampai bahasanya membela rakyat, membela warga, tapi membela kepentingan dirinya sendiri. Misalnya karena punya tanah di Keronjo 10 hektar yang dulu beli per meter 5.000, terus karena tidak terjadi sesuatu hal-hal yang diinginkan lalu kemudian kemana-mana. Saya ingatkan jangan ke pribadi Mas ya. Saya ingatkan. Iya betul-betul. Bukan kita mempersoalkan pantai Tangerang. Iya, Pak. Jadi Iya, jangan ada serang pribadi beliau. Bukan, gini Pak Karni, ini persoalan pagar laut, narasi laut bersertifikat itu yang mendengungkan itu beliau. Nusron dari ini kok. Nggak laut yang bersertifikat, makanya saya katakan tidak ada laut bersertifikat, yang ada adalah tanah Itu warga. boleh ada bantah, Yang- tapi jangan dia punya tanah begini-begini. Itu udah Oke, pribadi. baik Bang Karni, baik. Terjadi perdebatan panas antara Said Didu dengan pendukung proyek Pantai Indah Kapuk, Rofi'i. Debat tersebut terjadi saat mereka berdua berdialog dalam acara Indonesian Liars Club yang dipimpin langsung oleh Karni Ilyas. Awalnya, Rofi'i menuding bahwa Said Didu memiliki kepentingan. Salah satunya adalah tanah yang ia miliki seluas 10 hektar tidak masuk dalam proyek PIK. Hal itulah yang menurutnya membuat Said Didu melakukan demonstrasi dan membuat konten di daerah Keronjo. Pak siapa? Tadi yang diganti terus. Saya kesempatan ini saya jelaskan, saya tidak pernah menawarkan tanah saya ke siapapun. Dan saya tidak punya niat untuk menjual tanah saya. Dan tanah saya itu saya sudah miliki lebih 30 tahun di sana. Jadi jangan masukin dunia pribadi saya. Itu hak pribadi saya. Nah, itu perlu nah, kalau Anda masuk terus gitu, itu namanya itu sudah menyerang pribadi. Nah, sekarang saya masuk ke sana. Jadi gini, sekarang saya berharap dengan terbukanya ini semua, mari kita dorong semua untuk membuka supaya semua sampah-sampah di bawah karpet ini terbuka semua. Saya nggak kebayang, Pak. Seperti tadi ada orang yang menyatakan jangan pakai etnis. Saya setuju. Tapi jangan juga ada etnis yang hidup eksklusif, yang menyingkirkan etnis lain, tapi kita berlindung bahwa pakai etnis. Itu juga harus. Jadi jangan antara ucapan dengan kebuatan itu harus sama. Saya setuju. Tapi jangan, saya tidak pernah mengkritik komplek-komplek lainnya masih menyatu dengan seluruh masyarakat yang ada secara terbuka. Tapi kalau ada sudah sesuatu dipagar dengan sangat tinggi dan menyingkirkan rakyat, itu yang harus kita tidak boleh. Namun, Said Didu mengingatkan kepada Rofi'i agar tidak membawa masalah pagar laut ke ranah pribadi. Hal itu dikonfirmasi juga oleh Karni Ilyas. Ia memperingatkan agar Rofi'i tidak membawanya ke ranah pribadi.
Said Didu lalu mengklarifikasi bahwa dirinya tidak sedang ingin menjual tanahnya. Ia lalu mengungkapkan bahwa tanah tersebut sudah ia miliki sejak 30 tahun yang lalu. Artinya tidak ada permasalahan dengan PIK. Ia juga menampi anggapan bahwa dirinya mempermasalahkan etnis pemilik proyek Pantai Indah Kapuk II. Pasalnya, ia tidak mempermasalahkan etnis-etnis tertentu yang membangun perumahan, bahkan klaster-klaster elit. Namun, jika membangun hal tersebut dilakukan dengan menggusur warga, maka itu menjadi bermasalah. Sekian Pak Karni. Pak Rofi, saya poster saya itu masih nempel di 3 desa yang nama saya sangat jelek dan saya minta nggak dicabut, biarin aja. Itu dah serangan pribadi kepada saya berbulan-bulan oleh warga asli. Oke? Yang kedua, mengirim demo ke rumah saya itu masih saya bisa maklumi. Jadi jangan juga menanggap warga asli bisa berbuat seenaknya kepada orang lain. Jadi saya bisa membuka semua siapa yang ngusir saya, masih saya punya data. Jadi jangan memframing juga bahwa itu warga kampung semua. Bagaimana logat bicaranya saya paham kok, warna kulitnya saya paham kok. Pak Said Didu, kalau yang demo ya, yang Paku Haji bukan, itu jadi, warga asli yang bukan. Anda saling menyatakan bahwa seakan-akan yang mengusir saya itu selalu warga asli. Oke? Jadi gini, lihat poster di desa-desa sana. Apa nama-nama itu? Said. Wajar nggak mengganti namanya saya dengan seenaknya? Oke? Dan Anda maklum itu. yang mana Pak Said? Udahlah. Banyak sekali. Wajar nggak orang mengirim buzzer ke milik pribadi saya? Ngomong seenaknya. Wajar nggak itu? Pak Said Didu juga melakukan hal yang sama. Pak Said Didu juga sama. Pak Said Didu menarasikan bagaimana PIK, bagaimana PSN, bagaimana kan seperti itu Pak Said Didu. Itu kebijakan. Bedakan dengan pribadi. Bukan boleh. Pak Said Didu. PSN adalah bodel. Enggak. PSN kebijakan. PIK adalah kebijakan. Pak Said Didu tidak pernah konfirmasi, tidak pernah klarifikasi, tidak pernah melakukan tabayun, hanya bikin konten-konten itu yang membuat warga masyarakat kecewa sama Pak Said Didu. Warga masyarakat mana? Lah itu Pak Haji. Bukan. Warga masyarakat mana? Begini. Saya Pak Said Didu, tidak akan ada asap kalau tidak ada api Pak Said Didu. Tidak akan ada marah kalau tidak ada kebusukan yang mau dibongkar. Oke?